Ya, ini untuk bongkahan es agak usilnya nih. Kalau dia bongkahan es, kalau cuma air dengan air itu agak penting. Tapi kalau bongkahan es di sana kinya itu macam-macam. Kalau bongkahan es yang terjadi adalah kita punya bongkahan es dalam gelas dimasuki air yang suhunya misalnya 100 derajat atau 90 derajat. Itu dimasuki, maka yang terjadi adalah es itu yang pertama dia lakukan adalah dia naik suhunya menjadi bongkahan suhunya 0 derajat. Masuk bongkahan 0 derajat. Kalau masih cukup energinya, panasnya masih cukup, dia baru digunakan untuk mencair. Jadi air. Jadi air semuanya. Kalau masih cukup lagi, ini air 0 derajat. Dia akan naik lagi menjadi air yang suhunya misalnya ini menjadi suhu teh. Suhu timbangnya di situ. Sehingga niki ke sini tak tulis iki 1, niki ke sini iki 2, niki ke sini adalah iki 3. Yang melepaskan itu siapa? Yang melepaskan adalah yang suhu tinggi. Berarti punya si air. Yang melepaskan si air. Berarti niki airnya bukan ini bukan. Air yang terbentuk di sini adalah air dari es yang tinggi. Tak tulis ini MS. Maka niki ki air sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Ki airnya di sana misalnya suhunya niki misalnya 90 derajat misalnya. Kemudian masanya di sana M-nya adalah 500 gram misalnya. Ini S-nya misalnya masanya adalah 80 gram misalnya. Ini ada orang ya? Tidak tahu nantinya ada enggak. Positif baik. Belum enggak, ini ya. Ini 10 juga. 12 angkanya enak yang di kelas ke. Positif nek. Masih ada kayak gitu ya. Maka di sana ini adalah yang ini adalah M air. Ini C-nya adalah C air kali delta T sama dengan Q1 ini proses ke sini. Ini naik suhu. Kalau naik suhu masih sama. Ini kita punya S, MS, CS, delta T-nya tak tulis delta TS gitu aja. Plus ini kalau dia data ini prosesnya melebur bukan naik. Maka Q-nya itu Q2 itu adalah MS kali MS bukan C. Karena dia berubah wujud plus MS kali sekarang ini ke sini bentuknya apa? Air. MS C air kali delta T air tapi punya yang barang ya. Kemudian yang di sini misalnya suhunya tadi 90 berarti di sana niki suhu T-nya adalah suhu timbang. Maka M niki M air C air. Aku mau menunjukkan delta T-nya. Berarti niki adalah 90 minus T. Yang belakang niki MS CS itu berarti setengah. Tak tulis biar CS. Delta T-nya dari 10 ke 0. Ini kan minus 10 toh. Dia jalan ke sini ke 0, berarti selisihnya berapa? 10. Ini kali 10 plus MS kali LS ini 80-an 80 ini kalau pakai gram plus ini MS masih sama MS C air kali T-nya adalah nih 0 ke T selisihnya berarti kali T ting tak tahu sini kali C air kali T seperti ini. Niki, teman-teman sering dijebak di sana langsung ada masukkan M air, C air seperti ini sama dengan MS kali C air kali delta T-nya adalah ini ditambah ini. Tidak boleh karena ada proses di sini. Ada kalau yang ada di sini. Nah, jebakannya dengan mungkin permainan buatnya di sini adalah apakah semua bongkahan es ini mencair? Atau yang mencair berapa persen? Seperti itu. Kalau misalnya seperti ini kita cek sebentar. Ini 12 itu dia sampai mana? Kita cek LS itu 80, C air itu C
CS itu nilainya CS itu 0,5, kemudian LS itu 80. Kita masukkan. M airnya adalah 500 kali C airnya, C air itu 1, ini pakai sapan sudah nggih? 1 kali 50 kali 1 delta T nya nggak tahu deh, ini 90 minus T sama dengan MS nya ada sidik 12 kali CS nya adalah 0,5 kali 10 plus 12 kali 80 ke 8 ada nggak? CRS ada nggak contoh saat ini? S 800. 800 kalau pakai kilo? Kalau pakai kilo 800. Berarti ini kita ubah dulu ke dalam kilo. Oh. 0,8 aja. Berapa? 0,8 plus 12 kali 1 kali T. Ini berarti sama dengan 50 45 nule loro kurangi 50 T sama dengan 60 ya. 60 plus 112 kalian 96 plus 12 T. Yang ada T nya nanti jadikan 1, berarti 450 45 nule loro, kalau pindah kelas ke depan min 60 min 96 sama dengan 12 T plus 60 T. Berarti 50 T. Ternyata berarti cukup kan kalau tuh ongkos extra pokok pasti. Ini Mas. 44 sama dengan 62 T. Maka T nya niki sekian ini 44 per 62. Mungkin Mbak sampai ini bagi 1 sebagai ketemunya 43 ya. Ya 10 443. Kira bro 70. Kalau 70 berarti benar dia cuma sampai di sini. Tapi kalau dia lebih dari ini angkanya kok ketemunya 100 lebih lah, misalnya 102. Kalau dia 102 berarti maaf, kamu gambarkan di sini. Ini tadi kalau 70 di sini. Kalau ketemunya misal 102, itu air itu kan dia mendidih cuma di 100. Di 100 berarti dia berubah jadi uap. Jadi uap. Yang berada di sini uap ini bukan di sini. Dia niki ke sini ini uap 100 masih 100 uap. Niki dia uap yang nilainya 102 di sini. Bentuknya uap. Gitu. Oh, nah misalnya jalur dia berapa persen yang mencair, ini nanti ketemu angka, Anda hitung dulu. Kemudian angka itu apakah misal yang ditanya adalah S melebur semua atau tidak, melebur semua atau tidak, atau cuma sebagian. Yang Anda hitung nih Ki airnya Anda hitung. Ki airnya M air C air kali delta T yang ini Anda hitung dulu. Yang bagian depan mana? Ini Anda hitung dulu yang bagian depan yang angka ini. Kalau ini kok nilainya sama dengan ini tambah, cuma cukup ini tambah ini, nilainya sama, berarti semua melebur. Tapi kalau misalnya kok sampai ke sini nggak cukup, berarti cuma sebagian. Ini ya jalan gue contoh soal. Aku itu nggak mudah dari aku. Jadi contoh soal. Kasih angka. Ya. Angkanya belum honora. Belum pernah. Ini asas blek ada nggak di situ? Ada. Tak way sakawal. Bismillah, semoga ini cukup bilang. Sebetulnya ini tadi bongkahan ini aja ya. Bongkahannya adalah 50 gram es. 50 gram es itu jadi 50 kali 10 kali setengah sama tambah 50 kali 0,8. Ini nilainya misalnya ini adalah ini mau 50 ya. 50
berarti 290 kalau masa airnya adalah 290 bagi masa 10 1 ini 28. Ceritanya kita hapus dulu. Jadi 28 masa airnya 28 10 28. Nah, masih ada. 10 28 50. 50. Ngoten ini ada es masanya adalah 50 gram, 50 gram, suhunya adalah minus 10. Niki ada airnya masanya adalah 10 derajat 10 gram, suhunya adalah 28 derajat. Ngoten. Niki apa yang terjadi seperti ini? Maka apakah semua air mencair atau semua es mencair atau tidak? Ngoten niki cari dulu untuk airnya. Ki air dianggap ini menjadi ke 0. Ki airnya sama dengan M air C air kali delta T. M airnya adalah 10, C airnya 1, delta T nya niki dari 28 kurangi 0. Cuma langkah dari ini ke sini dianggap mencair semuanya. Berarti ini hasilnya 280. Simpan. Terus yang dilepaskan itu adalah Ki air, diterima oleh S untuk naik suhu. Sekarang Ki air sama dengan Ki1 plus Ki2. Ki1 nya niki 280 MS CS delta T plus MS kali LS. Itu MS nya tadi adalah 50 kali setengah kontak. Terus delta T dari minus 10 ke 0. Berarti ini kali 10 plus 50 kali 0,8 sama dengan 250 tambah 40. Ini 290. Ini 280. Cukup enggak? Kalau ini digunakan untuk membuat dia mencair, harusnya butuhnya 290 toh. Berarti tidak semua es itu mencair. Yang mencair cuma berapa? Berarti kan ini untuk membuat dia mencair cuma ada sisa ini 250 cuma tinggal 40 kan? Iya. 30. Maka yang mencair berapa? Cuma ada 30. 30 sama dengan MS kali LS. LS-nya tetap. Berarti 30 sama dengan ini belum tahu yang mencair 0,8. Maka MS yang mencair adalah 30 per 0,8 sama dengan mana enak kok 37,5. Yang mencair cuma sekian. Yang bisa mencair cuma ini. Berarti yang belum mencair itu sama dengan 50 kurangi 3,5. 12. Seperti itu. Itu ulang-ulangane dari dia ada yang mencair, ada yang tidak. Jadi Anda bandingkan dulu bagian ini. Niki ini tidak cukup berarti tidak semua mencair. Angka sebelah sini dengan di sini tidak cukup, tidak sama berarti tidak semua mencair. Ininya yang diperlukan buat air dikurangin sama yang diperlukan buat menambah suhu air. 280 gitu.